Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah fisiologi hewan yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Nisa serta rekan saya Febriani Teti Sitanggang dan Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang sistem gerak pasif invertebrata dan vertebrata. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian sistem gerak, yang kedua sistem gerak pasif pada vertebrata dan sistem gerak pasif pada invertebrata. Yang pertama pengertian sistem gerak. Sistem gerak pasif tulang belakang termasuk salah satu bagian dari rangka. Salah satu fungsinya adalah menegakkan tubuh. Ada dua macam sistem gerak, yaitu sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Gerak merupakan kerjasama antara tulang dan otot. Tulang disebut juga alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Selanjutnya sistem gerak pada vertebrata. Tulang-tulang yang menyusun rangka mempunyai struktur yang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Fungsinya yang pertama, penopang dan penunjang tegaknya tubuh. Kemudian kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, melindungi alat-alat atau bagian tubuh yang lunak. Yang keempat, alat gerak pasif. Yang kelima, tempat melekatnya otot-otot rangka. Dan yang terakhir, tempat pembentukan sel, darah, dan penimbun mineral. Selanjutnya ada sistem gerak pada Pisces. Ikan berenang atau bergerak menggunakan ekor dan sirip. Kedua organ ini menjadi alat gerak paling utama pada ikan. Untuk sistem gerak ikan atau caranya ikan berenang yaitu dengan kontraksi dan relaksasi pergantian otot-otot tubuh yang biasa disebut dengan myomere. Nah, pada sistem gerak Pisces ini terdapat sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip anus. Selanjutnya pada amfibi. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak. Amfibi memiliki sendi baik itu di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Kemudian pada apes. Burung memiliki alat gerak unik berbentuk sayap. Sayap ini yang digunakan untuk bisa terbang. Sayap mereka berbentuk seperti sirip yang digunakan untuk berenang, serta kaki untuk berjalan. Sayap tersebut berbentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Selanjutnya pada reptil, bentuk tulang ular yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri dari ratusan buah ruas-ruas belakang, dan sedangkan pada tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan ruas-ruas yang banyak, inilah yang menyebabkan ular bergerak secara meliuk-liuk badannya ke kanan dan ke kiri. Lalu pada mamalia, contoh hewan dari mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat, ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu mamalia yang hidup di darat yaitu kuda. Kuda memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Kerangka tulang kuda terdiri dari tengkorak dan tulang badan, serta tulang ekor dan tulang pergerakan. Selanjutnya, sistem gerak pada invertebrata. Yang pertama pada porifera. Porifera merupakan hewan yang memiliki lubang-lubang atau berpori yang merupakan sebuah filum pada hewan multiseluler yang paling sederhana. Pada bagian tubuh tersusun dari jaringan diplobilastik atau dua lapisan jaringan yang memiliki lapisan luar oleh sel epidermis dan lapisan dalam tersusun atas sel-sel leher atau koanosit. Hewan ini hidup di laut dan tubuhnya
berlubang dan berpori-pori. Pada dasarnya, hewan porifera tidak memiliki sistem gerak yang pasti. Hewan ini tergolong sebagai hewan sesiil atau hewan yang tidak dapat berpindah tempat. Yang kedua adalah Solanterata. Pada hewan Solanterata, tubuhnya memiliki lubang dan menyemburkan racun untuk memangsa mangsa atau makanannya. Solanterata merupakan hewan avertebrata yang memiliki nama yang berarti solenteron sama dengan rongga, bercirikan terdapat rongga-rongga pada tubuhnya. Rongga tubuh tersebut berfungsi sebagai alat pencernaan yang memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel yang terdapat di sekitar mulutnya. Dan sistem gerak menggunakan tentakel yang ada pada mulutnya tersebut. Selanjutnya, pada Annelida. Annelida merupakan hewan tripoblastik yang sudah memiliki rongga tubuh sejati atau hewan selomata. Namun Annelida merupakan hewan yang struktur tubuhnya paling sederhana. Tubuh anggota filum ini bersegmen tertutup kutikula yang merupakan hasil sekresi dari epidermis. Sudah ada rongga tubuh, sistem saraf, peredaran darah, dan sistem ekskresi metamerik. Annelida bergerak dengan kontraksi otot tubuhnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan Annelida sekaligus melibatkan kontraksi otot. Sistem gerak pada Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing yang memiliki bentuk tubuh pipi, dorsoventral, dan tidak bersegmen. Tubuh hewan yang meluas dan lebar serta pipi merupakan kelompok hewan yang masuk dalam golongan filum Platyhelminthes. Jenis tersebut yang dapat bergerak dengan cara otot-otot pada tubuhnya diregangkan. Cacing yang hidup bebas bergerak secara aktif seperti planaria. Hewan ini bergerak ke arah tempat yang teduh untuk menghindari terik matahari. Hewan ini bergerak dengan cara merayap dan meluncur. Gerak merayap, tubuh cacing memanjang akibat dari kontraksi otot sirkular dan dorsoventral, sedangkan gerak meluncur terjadi dengan bantuan silia yang ada pada bagian ventral tubuhnya dan zat lendir yang dihasilkan oleh kelenjar lendir dari bagian tepi tubuh. Sistem gerak Nemathelminthes. Nemathelminthes memiliki tubuh berbentuk bulat, panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Cacing ini memiliki rongga tubuh semu sehingga disebut sebagai hewan pseudoselomata. Hewan yang melakukan gerakan dengan kontraksi otot-otot tubuhnya termasuk dalam kelompok filum Nemathelminthes. Kelompok filum ini dapat melakukan gerakan maju atau mundur karena tubuhnya dapat memipih serta memanjang seperti pada cacing tambang. Sistem gerak pada moluska. Kelompok hewan yang masuk dalam filum moluska mempunyai struktur tubuh dengan cabang pada bagian atas tubuhnya. Selain itu, tubuhnya sangat lunak. Cabang pada bagian atas tubuh moluska ini memiliki fungsi untuk melindungi tubuh moluska. Sistem gerak pada Arthropoda. Filum Arthropoda merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh dengan ruas-ruas dan bersegmen. Kelompok hewan Arthropoda menggunakan kaki yang terdapat pada setiap ruas tubuhnya untuk dapat bergerak. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok Arthropoda adalah kepiting, kupu-kupu, serta berbagai hewan lain yang sejenis. Yang terakhir, sistem gerak pada Protozoa. Filum Protozoa merupakan kelompok hewan yang habitatnya hidup di air, yang hanya mempunyai satu sel saja. Protozoa dapat dibedakan kembali menjadi beberapa kelas seperti kelas Rhizopoda, kelas Flagellata, kelas Ciliata, dan kelas Sporozoa.